remaja. Kalian remaja, anak-anak apa dewasa? Remaja. Kenapa kok remaja? Kenapa remaja? Coba dilihat dari pengertian ini. Kenapa kalian merasa bahwa kalian itu remaja? Kenapa coba? Proses peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Nah, kalau remaja itu ada batasan umurnya teman-teman. Kalau remaja itu umurnya dari umur 12 sampai 18. Kalian di umur berapa? 19. 11? Oh 15. Nah benar, berarti kalian termasuk dalam remaja. Nah dalam remaja itu kan peralihan dari anak-anak ke dewasa gitu ya. Itu ada perubahan nih teman-teman. Yang pertama itu ada perubahan bentuk anatomi tubuh, jelas ya, semakin tinggi gitu ya. Nah ini kalau perubahan bentuk dari segi fisik ya, itu juga ada perubahan, beberapa perubahannya bisa dilihat, pasti udah tahu lah ya. Lanjut aja. Yang kedua perubahan fali atau fungsi tubuh. Ada apa aja sih? Perubahan fali fungsi tubuh. Ya. Alat kelamin peka dan mudah terangsang. Dua, keluar sperma waktu tidur biasa pada laki-laki dan bagi perempuan mengalami menstruasi karena pertanda alat reproduksi mulai berfungsi. Nah, ini kalau perubahan fungsi tubuh itu yang pertama, alat kelamin mudah terangsang. Terus yang kedua, misal kalau yang laki-laki itu mimpi basah, kalau yang perempuan menstruasi kayak gitu ya. Nah, yang ketiga itu ada perubahan kejiwaan dari sisi psikologisnya, jiwa kita dalam diri kita gitu. Itu ada apa aja sih kalau remaja? Yang pertama, kalian itu pasti kepo, ya enggak? Keingintahuannya tinggi. Ih, itu apa sih? Ya aku pinginnya besok belak, misalnya kayak gitu, ya kan? Terus yang kedua, perhatian terhadap masalah seks meningkat gitu. Terus yang ketiga, keberanian untuk mencoba-coba. Ih, aku pingin coba itu, aku pingin coba itu. Loh. Pasti itu juga ada dalam masa remaja. Terus yang keempat nih, anak laki-laki cenderung menyendiri dan perempuan cenderung suka ngerumpi, bener nggak? Bener, 100%. Dalam pertumbuhan remaja itu ada faktornya teman-teman. Nih, yang pertama faktor internal dari pembawaan atau dari keturunannya gitu ya. Kalau misalkan keturunannya itu tinggi-tinggi, bisa aja nanti kalian juga tinggi. Terus juga ada faktor eksternal nih, dari kesehatan, gizi, lingkungan keluarga, termasuk biaya dan juga pergaulan. Itu dapat mempengaruhi faktor tubuh kembang kalian. Nah, nih dalam fase remaja nih ada kebanggaan dan juga risiko. Kebanggaan, banyak hal yang membuat remaja bangga dan sangat senang ketika tumbuh kembang. Nih, contohnya ketika bisa melakukan hal yang dulunya dilarang. Coba, kalian dulunya dilarang apa? Yang sekarang bisa? Boleh. Naik motor dulu dilarang kan? Nah, sekarang boleh. Itu termasuk dalam kebanggaan. Terus resiko. Nih, kalau resiko itu ada beberapa yang terjadi. Biasanya seperti itu. Rasa rendah diri atau insecure. Kalian suka insecure nggak? Iya, enggak. Nah, pintar. Kalau enggak suka insecure, pintar. Nah, dalam masa remaja itu pasti banyak, enggak, ya banyak sih, banyak masalah-masalah yang ditimbulkan oleh remaja itu sendiri ya. Coba, menurut kalian apa aja kenakalan remaja? Kalau di sekolah misalnya, bolos, nyontek, itu kenakalan bukan? Nah ini untuk menanggulangi ataupun mencegah dampak negatif dari kenakalan remaja. Yang pertama, meningkatkan ibadah, itu jelas. Kalau misalkan ibadah kita itu udah kuat, jadi kontrol dirinya juga kuat. Kalau dia kok kayak gitu, oh enggak, aku nggak boleh, ini nggak boleh di dalam agama misalnya gitu. Terus yang kedua,
membiasakan diri mensyukuri nikmat Allah, harus selalu bersyukur. Terus yang ketiga, mencari segi positif atau dalam diri kita masing-masing, bahwa dalam diri kita itu masih banyak hal-hal positif yang harus kita banggakan. Jadi kalian tuh nggak perlu insecure, kalian nggak boleh insecure gitu ya. Terus yang keempat nih, berusaha memetik pelajaran ketika di situasi tertentu. Terus cara menanggulanginya dengan cara apa? Nih, yang pertama sih tentunya harus memilih pergaulan yang baik gitu ya. Itu karena teman itu sangat mempengaruhi, bener nggak? Bener. Nah, terus juga nih berbagi cerita atau curhat. Kalian itu juga perlu curhat loh teman-teman. Jangan dipendam sendiri, gitu ya. Oke, terus yang ketiga, menyalurkan potensi diri ke hal-hal yang positif. Contohnya kalian ikut PMR, ya kan? Ya. Positif nggak ikut PMR? Positif. Oke, lanjut. Terus selanjutnya ada pengertian gender. Nah, pengertian gender ini merupakan sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun kaum perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Terus gender sama sekali berbeda dengan pengertian jenis kelamin. Jadi gender itu bukanlah sebuah patokan jenis kelamin perempuan maupun laki-laki. Dan gender itu hanya memuat perbedaan pada fungsi dan peran di sosial maupun tempat lingkungan tempat kita berada. Terus gender juga tercipta melalui proses sosial budaya yang panjang dalam suatu lingkup masyarakat tertentu sehingga dapat berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya. Kemudian ada pun karakteristik gender. Kalau laki-laki memiliki karakteristik gender seperti maskulin, rasional, tegas, objektif, agresif, dan kasar. Sedangkan perempuan itu sebaliknya, seperti feminim, emosional, fleksibel, subjektif, pasif, dan lembut. Selanjutnya ada kesetaraan gender. Kesetaraan gender itu adalah ketika orang-orang dari semua jenis kelamin memiliki hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang sama. Contohnya itu bahwa kayak pemimpin itu kan biasanya kan seorang laki-laki kan, dan perempuan itu sebenarnya juga memiliki kesempatan yang sama, bahwa perempuan itu juga bisa menduduki sebagai pimpinan, baik itu seperti presiden, apa kelurahan, apa pemimpin selainnya itu bisa. Lanjut nih, tentang kesehatan reproduksi. Nah, dari kesehatan reproduksi itu juga bisa menimbulkan masalah teman-teman. Contohnya nih, ada infeksi menular seksual atau IMS. Ini termasuk dalam penyakit ya. Ini masalah di reproduksi kita, bisa gitu. Nah, infeksi menular seksual itu apa sih? Dari namanya aja udah kelihatan loh. Infeksi yang dapat menular dari satu orang ke orang lain melalui aktivitas seksual. Jadi suatu penyakit yang menular melalui aktivitas seksual, gitu ya. Jenis-jenis IMS apa aja sih? Itu ada 5 jenisnya. Ada gonore atau kezinana, itu yang biasa ya. Terus sifilis, terus HIV/AIDS. Terus yang keempat itu ada herpes genital. Kalau kita biasanya kan herpes di kulit gitu ya. Nah, kalau ini herpesnya di alat kelamin gitu teman-teman. Terus yang terakhir ada kondiloma acuminata atau kutil kelamin. Penyebab IMS itu apa aja sih? Nih, yang pertama hubungan seksual. Itu bisa menyebabkan IMS atau penyakit menular seksual. Terus yang kedua, kontak fisik yang intim. Terus yang ketiga ada penularan melalui darah, air mani atau cairan. Terus yang keempat ada penularan melalui air liur. Nah, faktor-faktor yang dapat meningkatkan terkena IMS apa aja? Nih, melakukan hubungan seksual tanpa pengaman. Tadi misalnya ya yang kenakalan remaja, terus pacaran gitu, terus berakhirnya ke aktivitas seksual, itu bisa menimbulkan
hamil di luar nikah, terus juga bisa menyebabkan penyakit IMS ini, salah satunya HIV/AIDS gitu. Terus juga ada menggunakan obat-obatan terlarang, penyalahgunaan alkohol, kekerasan seksual gitu. Lanjut. Dampak dari IMS itu adalah mandul yang pertama. Terus kanker serviks, kanker leher rahim gitu ya. Terus HIV. Terus ada keguguran atau bayi lahirnya cacat itu pada ibu hamil. Terus juga ada prematur gitu ya. Bayinya lahir secara prematur. Nah, bagaimana sih cara mencegah IMS? Ya tentunya menghindari hubungan seksual gitu ya. Terus ketika aktivitas seksual itu menggunakan pengaman, terus melakukan vaksinasi gitu ya, tidak menggunakan nafsa. Kemudian selanjutnya pengertian stigma. Nah, stigma sosial itu sebelumnya pernah dengar kata stigma sosial nggak? Belum ya? Belum. Jadi stigma sosial itu penilaian negatif dari masyarakat terhadap sesuatu kondisi yang dianggap melawan norma. Nah, tadi kan udah tahu ya, ODA, yaitu orang yang positif HIV atau AIDS. Nah, jadi orang yang positif HIV AIDS itu biasanya mendapatkan stigma sosial dari masyarakat. Nah, stigmanya berupa apa sih? Biasanya mereka maksudnya ODA yang mengidap HIV AIDS ini biasanya dianggap buruk, kemudian dianggap negatif, baik dari perilaku maupun pergaulan. Selanjutnya pengertian nafsa. Nafsa itu merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, zat adiktif ini apabila masuk ke dalam tubuh itu akan sangat berpengaruh terhadap seluruh tubuh kita, terutama berpengaruh pada fungsi otak. Karena otak yang mengontrol tubuh kita. Ketika fungsi otak itu sudah rusak karena terkena zat adiktif, maka akan terjadi perubahan perilaku kepada pemakainya. Gitu. Jadi mungkin bisa berhalusinasi, kemudian bertingkah yang tidak normal, kemudian penyalahgunaan nafsa. Nah, jadi nafsa ini kan sebenarnya digunakan untuk kebutuhan medis atau pengobatan. Tetapi zaman sekarang banyak orang-orang yang malah menyalahgunakan nafsa sebagai coba-coba aja gitu, tanpa tujuan pengobatan maupun medis. Jadi mereka mengonsumsi zat-zat ini karena efeknya yang enak atau menenangkan gitu bagi pemakainya. Kemudian disalahgunakan dengan dosis yang berlebihan tanpa aturan gitu. Kemudian tahapan penggunaan nafsa. Yang pertama itu tahap pemakaian coba-coba. Jadi biasanya ada pemakai yang awalnya coba-coba, iseng aja, nggak ada tujuan apa-apa gitu. Terus ada tahap pemakaian untuk pergaulan. Jadi biasanya misal satu circle pertemanan itu ada satu yang sudah mengonsumsi, biasanya mereka menganggap harus ada rasa solidaritas. Nah, solidaritas itu berupa ikut mengonsumsi narkoba atau zat tersebut gitu. Jadi mereka menganggap hal itu sebagai rasa solidaritas, padahal itu hal negatif. Kemudian tahap pemakaian situasional itu biasanya karena tekanan situasi, kemudian tekanan sosial, pekerjaan seperti itu. Kemudian pada tahap habituasi atau kebiasaan. Nah, tahap ini biasanya terjadi pada pemakai atau pengguna narkoba ketika sudah kecanduan. Jadi mereka harus terus mengonsumsi. Kemudian yang terakhir tahap ketergantungan. Jadi mereka yang sudah ketergantungan nggak bisa berhenti. Jadi apapun mereka lakukan untuk bisa mendapatkan barang atau obat-obatan terlarang tersebut.
Kemudian jenis-jenis nafsa itu ada narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, narkotika ini biasanya menimbulkan penurunan kesadaran, kemudian hilangnya rasa nyeri atau rasa sakit yang menimbulkan ketergantungan. Nah, kalau psikotropika itu biasanya berpengaruh pada susunan saraf pusat, itu biasanya menimbulkan halusinasi, kemudian berhayal. Kemudian zat adiktif yang lainnya itu selain psikotropika dan narkotika yang sama-sama menimbulkan ketagihan atau ketergantungan. Nah, ini ada jenis-jenis nafsa yang lain juga, ada heroin, ganja, terus kokain, ekstasi, amfetamin, rokok, dan miras. Nah, ini ada dampak penyalahgunaan nafsa. Yang pertama ada dampak fisik, dampak sosial, dan dampak psikis. Nah, dampak fisiknya apa sih? Ada sakit kepala, mual, sulit tidur, kemudian gangguan pada sistem syaraf, yang tadi kayak imajinasi dan lain-lain gitu. Kemudian gangguan pada jantung, kemudian bisa juga tertular penyakit seperti hepatitis dan AIDS atau HIV atau AIDS. Kemudian overdosis hingga menimbulkan kematian. Kemudian dampak sosialnya menjadi antisosial dan acuh tak acuh. Kemudian hubungan dengan keluarga menjadi tidak harmonis, dikucilkan masyarakat atau diskriminasi tadi. Kemudian pendidikan yang terganggu. Nah, dampak psikisnya lambat bekerja, sering gelisah, hilangnya kepercayaan diri, penghayal, kemudian penuh curiga, perasaan kesal dan tertekan, menyakiti diri, dan terakhir menyebabkan bunuh diri.